Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, baik ya. Oke, sebelum kita mulai masuk ke pembelajaran, kita berdoa. Seperti biasa, kita presensi dulu ya. Untuk tahu yang hadir dan yang tidak hadir. Siap ya? Ya, Ibu. Saya mau tuliskan dulu materinya. Jadi sebelum kita belajar, nanti kita harus tahu apa tujuan pembelajarannya dulu ya. Dengan tujuan pembelajaran seperti ini, saya ingin menanyakan beberapa hal. Di dalam hidup kalian sehari-hari, kira-kira pernah tidak kalian menjumpai diri kalian itu pernah melanggar nilai Pancasila atau tidak? Hah? Pernah, Ibu. Pasti pernah. Pasti pernah ya. Nah, ketika ada pelanggaran yang kalian lakukan, apa hal pertama yang kalian rasakan? Rasa bersalah. Oke, merasa bersalah. Nabila, yang lain? Kecewa pada diri sendiri. Bagus sekali, Amira. Oh, ingin memotivasi diri untuk berubah menjadi. Oke, dengar ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Betul? Oke, baik ya. Sebelum kalian lihat kembali, itu ada lembar studi kasusnya, judulnya apa? Saksi pelajar bawa motor ke sekolah tanpa SIM. Sanksi pelajar bawa motor ke sekolah tanpa SIM. Itu melanggar nggak sih? Melanggar. Oke, melanggar ya. Apa yang bisa membantu saya membacakan apa instruksi dari studi kasus ini? Siapa? Oke, ya silakan Amira. Ya, silakan dibaca instruksinya biar teman-temannya tahu. Instruksi 1. Bacalah artikel studi kasus dengan seksama. 2. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini berdasarkan informasi yang terdapat dalam artikel tersebut. 3. Gunakan kertas sendiri untuk menulis jawabanmu. 4. Diskusikan jawabanmu dengan guru atau teman sebaya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Oke, Amira, terima kasih mengamati. Oke, baik, silakan dimulai. Satu aja ya. Nanti setelah ini kita akan presentasi. Ada satu anggota kelompok yang mau membacakan? Saya, Ibu. Oke, boleh, Nabila. Bacakan aja studi kasusnya supaya sambil dilihat lembarnya, sambil kalian dibacakan, dengar ya. Biar mudah nanti, oh ya sudah ada. Biar mudah nanti proses diskusinya. Oke, silakan Nabila bacakan untuk teman-temannya apa Artikel studi kasus. Jakarta, boleh Kompas. sambil berdiri, Nak. Silakan. Artikel studi kasus. Jakarta, Kompaskom. Larangan penggunaan sepeda motor bagi pelajar saat berangkat ke sekolah, salah satunya berkaitan dengan kepemilikan surat izin mengemudi. Terima kasih, Nabila. Nah, jadi itu sudah dibacakan tadi kasusnya. Silakan didiskusikan. Kalau ada yang memang sudah memahami, bisa juga dikasih pemahaman kepada rekan satu kelompoknya. Ya. Jadi jangan hanya satu orang yang bekerja, ya. Ingat, jawaban yang dituliskan itu bukan hanya apa yang di artikel dipindahkan ke atas kertas, tapi merupakan hasil diskusi bersama, pemahaman kelompok baru dituliskan. Dan pastikan semua anggota kelompok berkontribusi. Oke, silakan mulai didiskusikan dan dikerjakan. Oke, boleh saya kasih review dikit ya? Ini kan katanya ini karena syarat wajib. Nah, apa sih yang menjadikan ini wajib? Mungkin itu bisa ditambahkan di penjelasan, ya. Ini kan nomor 1 nih karena syarat wajib bagi pengendara. Iya, yang menjadikan itu wajib itu apa dan apa alasannya? Bisa ditambah ya, nomor 1.
Udah betul ini, udah cukup bagus. Tapi kalau ditambah lagi kan lebih berasa jawabannya itu solutif, terus juga lebih logis gitu kan. Kepemilikan. Ini dengan pidana kurang paling lama, mungkin ini dijelasin maksudnya ini apa ya. Penulisannya ini juga. Sebenarnya ada nggak lagi alasan selain alasan administratif seperti ini? Alasan yang lebih penting. Kalau orang punya SIM itu alasannya apa? Yang lebih penting daripada hanya harus memiliki secara administratif. Ini mungkin bisa ditambah ya. Rata-rata siswa SMA itu usianya 16, ada dari 15 sampai 18 tahun. Yang artinya 17 baru boleh. Berarti yang usianya 17 dan 18. Bagaimana solusi untuk anak datang ke sekolah sementara ketika dia usianya masih 15 sampai 16 tahun? Bisa ditambah. Ya. Oke, ini sudah bagus jawabannya, mendukung keamanan dan menurunkan angka kecelakaan. Oke, betul. Ini sudah bagus, yang bisa ditambah nomor 1, 2, 3, dan 4. Nomor 5 sudah dapat. Padahal dari nomor 5 ini ada sih bisa ditambahin ke sini. dan sekolah dapat. Yang kelompok ini boleh saya lihat dulu? Nah, betul, ini apa sih yang menjadikan ini wajib? Ya kan? Jawabannya ini apa sih yang menjadikan ini wajib? Dapat mengadakan. Oke. Apa sih yang menjadi dasarnya ini? Kan kalau yang ini kan lebih sifatnya administratif, aturan. Kan sebuah aturan itu dibuat itu pasti ada latar belakangnya. Urgensinya apa? Hal penting di baliknya itu apa? Bukan hanya memiliki atau tidak memiliki data. Ya. Mungkin ini bisa ditambahkan nomor 2 anak ya. Udah bagus, tapi akan lebih bagus lagi kalau ada tambahan. Nah, ini bagaimana cara mendorong pelajar untuk mematuhi aturan? Caranya apa? Yang konkret ya. Yang konkret itu yang nyata, yang mungkin dilakukan, yang bisa dan mampu dilakukan seperti itu. Misalnya kalau di sekolah, apa sih sosialisasi seperti apa? Butuh nggak namanya simulasi? Ngerti ya? Udah bagus sih ini, cuman akan lebih baik lagi jika ada penambahan yang lebih sesuai dan dekat dengan realita yang ada di dekat kita, ya. Oke, semangat. Yang kelompok mana lagi mau saya cek? Ini Bu. Boleh ya? Dari belakang. Oh, bahasa tipeknya Bu. Oh, udah sih kering. Ada hal yang lebih urgen lagi yang menjadi latar belakang, bisa ditambahkan nanti didiskusikan. Ya. Kenapa perlu pakai SIM itu ya? Ya, Nomor 1. Kalau sudah siap semua, boleh? boleh Ibu. Oke nak, sebelum sudah siap semua kelompok ini kita mulai bacakan hasil jawabannya. Nanti yang bertugas membacakan hasil diskusi kelompoknya berdiri biar yang lain mudah dengar. Oke, sudah siap? Kelompok 1, silakan dibacakan soal nomor 1. Yang lain tolong dicermati biar bisa saling menanggapi. Ya. 1. Mengapa larangan penggunaan sepeda motor bagi pelajar di sekolah berkaitan erat dengan kepemilikan SIM? Karena SIM menjadi syarat wajib bagi setiap pengendara kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Oke, terima kasih kelompok 1. Bagaimana kelompok lain, ada yang ingin memberi tanggapan, menambahkan? Bagaimana? Kenapa SIM itu bisa dianggap wajib? Apa alasan kenapa SIM itu bisa Oke. Iya. Karena sangat penting bagi pengendara. Ya. Oke, betul, penting. Atau kelompok lain mau menambahkan?
Biar tidak apa nak? Kelompok 5. Apa kelompok 5 tadi biar apa? Biar tidak ditilang. Oh, biar tidak ditilang. Betul sekali. Keselamatannya. Oh, keselamatan. Oke. Kalau punya SIM udah wajib selamat nggak? Enggak. Tapi apa? Tapi apa? Enggak. Belum tentu selamat, tetapi apa? Tapi bebas dari tilang. Tapi bebas dari tilang boleh apa lagi? Kalau yang membedakan usia dewasa, yang cukup umur dengan belum cukup umur dalam mengendarai kendaraan, apa yang membedakan? Emosinya lebih stabil. Lebih stabil. Oke, mungkin kan kalau misalnya di jalan raya yang belum cukup umur itu dia berkendaranya ugal-ugalan. Terus kalau yang belum cukup umur misalnya terjadi apapun bisa bertanggung jawab tidak? Oke. Gini ya, larangan itu kan diatur pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Saya rangkum ya. Jawabannya tadi sudah benar, bagus. Setiap kelompok saya rangkum sebelum kita lari ke nomor 2. Nah, untuk memastikan apa? Kenapa punya SIM ini wajib? Untuk memastikan si pemilik SIM itu adalah yang pertama sudah cukup umur. Oke, paham ya? Setiap kelompok boleh ditambahkan kalau masih kurang. Oke, silakan nomor 2. 2. Keterampilan berpikir kritis. Apa alasan yang mendasari penerapan sanksi terhadap pelajar yang membawa sepeda motor tanpa SIM menurut Fahri Siregar? Menurut Siregar, dalam kurun 2010, belajar merupakan sebuah proses yang kompleks yang terjadi pada semua orang dan berlangsung seumur hidup sejak masih bayi, bahkan dalam kandungan. Oke, ya terima kasih. Nomor 3. Bagaimana menurutmu cara sekolah atau pemerintah dapat mengedukasi dan mendorong pelajar untuk mematuhi aturan tentang kepemilikan SIM sejak dini? Jawaban, menurut kami, cara sekolah atau pemerintah dapat mengedukasi dan mendorong pelajar untuk mematuhi aturan tentang kepemilikan SIM sejak dini dengan cara pemerintah dan sekolah tidak memperbolehkan pelajar membawa sepeda motor ke sekolah dan sekolah dapat mengadakan sosialisasi tentang bahayanya membawa kendaraan bermotor, dampak yang akan ditimbulkan dan apa sanksinya. Oke, jadi ada simulasi, Ya. ada sanksi, ada sosialisasi dan ada larangan ya. Ya. Oke, bagus sekali. Dari kelompok lain ada tanggapan? Ada nggak? Ada tanggapan kah? Nggak ada ya, aman ya. Tapi saya boleh tambahkan dikit Boleh. ya. Ya. Oke, jadi sekolah itu fungsinya sebagai tempat Belajar. berarti kewajiban sekolah nggak memberikan edukasi. Kewajiban ya. Nah, edukasi seperti apa yang harus diterima oleh siswanya, pelajarnya? Melalui, tolong didengar dulu nak, bisa pelajarnya itu diedukasi melalui program kampanye keselamatan berkendara. Mungkin bisa bekerja sama dengan pemerintah, kepolisian ya. Mungkin nanti bisa dicontohkan bagaimana contoh simulasi berkendara yang aman, yang baik, betul? Betul. Harus ada penyuluhan nggak dari pihak berwajib atau dari kepolisian? Cukup bagus, tapi saya ingin kita punya refleksi dulu semua kelompok, nanti pasti jawabannya beda-beda ya. Nah, saya ingin bertanya nih sebelum, karena bel itu sudah bunyi, sebelumnya saya ingin bertanya, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Pentingnya SIM. Pentingnya menaati peraturan nggak sih? Ya. Apa? Pentingnya hidup berdasarkan nilai-nilai. Karena sebenarnya Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Terus apa hal yang masih menjadi kendala kalian dalam pembelajaran materi ini? Masih banyak.
Apa? Wawasannya masih kurang. Oh, wawasannya masih kurang berarti? Oke. Oke. Sudah mulai terbuka pemikirannya. Oke. Tepuk tangan dulu untuk semua kelompok. Oke. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih ada salah kata dan salah sikap. Oke. Baiklah, saya tutup pembelajaran hari ini. Silakan beristirahat. Insya Allah kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.